Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah Hyundai Ioniq 5 Signature yang standard range ya. Dia sekali pengisian tuh bisa 384 km menurut WLTP. Oke, kita mulai dari bagian depannya. Di kap mesinnya ini dia logo Hyundai-nya. Kemudian di bagian depannya ini dia kamera 360-nya ya. Ada list tegak di bagian bawahnya, kemudian dia ada list warna silver ya. Untuk lampunya sendiri dia sudah full proyektor LED dengan DRL yang bisa berfungsi juga sebagai lampu sein. Ini list silvernya nyambung ya dari ujung ke ujung lampunya. Kemudian di bagian bumpernya dia ada tempat untuk towing, pengikat towing. Kemudian dia di bagian silver di bumpernya dia ada 4 titik sensor ya. Kemudian di bagian bawahnya ini dia ada sejenis list metal. Di bagian bawahnya lagi dia ada list warna silver ya. Ini untuk jalur membuka tutup saluran udaranya. Nah, ke bagian samping untuk over fendernya sendiri dia berwarna silver dove. Nah, perbedaannya dengan yang signature long range adalah peleknya sendiri dia 19 inci. Nah, kalau yang long range seperti itu peleknya dia 20 inci. Itu yang signature long range ya. Dia tetap Michelin tapi dia jadi primacy 4 ya kalau di yang 19 inch. Kalau yang 20 inch itu dia Pilot Sport EV. Dia motifnya seperti ini. Two-tone ya, antara piano black dan polish metal. Untuk rem depannya cakram, rem belakangnya cakram. Nah, di bagian bawah pintu ini dia ada list warna silver. Seperti ini, tarikan garisnya dari sampingnya dari pintu. Nah, dia fendernya di sebelah sini ya, karena ini jadi cup. Untuk pilar A-nya sendiri dia sudah hitam gloss. Spionnya sewarna body, lengkap dengan lampu sein yang sudah LED dan ada kameranya. Di bagian bawah sein LED-nya ini dia sudah piano black ya. Untuk pilar B, pilar C dan window listnya dia sudah piano black. Untuk handle pintunya dia model yang flush. Jadi kalau terkunci dia langsung rata body. Kalau dia terbuka dia langsung nonjol. Seperti ini nonjolnya. Untuk chargingnya dia dari sini dia sentuh ya. Kita bergeser ke bagian belakang. Untuk kaca belakangnya dia hanya ada rear defogger tanpa rear wiper ya. Kemudian di bagian sini dia ada bolongan ya. Dapat perhatikan tangan saya. Untuk high mount stop lampnya dia full LED. Spoilernya juga yang sudah hitam gloss. Emblem Hyundai. Ada emboss Ioniq 5. Ini lampu belakangnya dia model yang pixel ya. Kemudian di bagian bawahnya sini dia ada list metal. Ada garis hitamnya juga. Kita bergeser ke bagian bawah. Untuk lampu plat nomornya, kemudian dia ada list warna silver di bagian bawah. Di bawahnya ini yang ada sensor nih, yang 2 sensor yang berwarna hitam itu dia ada di kiri kanan. Kemudian 2-nya lagi dia ada di bagian yang silver ya. Di bagian bawah sensor ini dia ada hitam dove.
Ini kiri kanan ini jadinya sepertinya reflektor ya. Ini kalau di tipe Prime, ini jadi lampu mundur. Ada kamera 360. Oke, sekarang kita ke bagian mesinnya. Atau lebih tepatnya ini front ya, front trunk, karena ini adalah sebuah mobil listrik. Untuk motor listriknya sendiri dia 170 PS yang standar range. Dia baterainya ada di bawah ya, 58 kWh. Di sebelah sini dia ada untuk ruang bagasi depan, penempatan aki. Kemudian ini ada untuk sekring. Untuk ECU-nya dia ada di bawah sini ya. Di bawah sini ECU-nya. Karena ini adalah mobil listrik, biasanya seperti itu ya ECU-nya. Kemudian ini untuk washernya, untuk wiper. Modul ABS-nya tentunya tersembunyi ya. Untuk ruang mesin sendiri dia sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Begitu juga kap mesinnya sudah dicat tanpa peredam ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu perlu juga karena ini adalah mobil listrik. Dan untuk wipernya sendiri dia pakai yang model hybrid. Oke, sekarang kita masuk ke bagian door trimnya. Untuk door trimnya sendiri dia bagian atasnya ini dia lapis kulit dengan real stitching. Kemudian door handle-nya dia warna silver seperti huruf D. Dia hampir seperti mobil jadul ya. Kemudian di armrest-nya ini dia lapis kulit lengkap dengan real stitching. Ada campuran fabriknya juga. Kemudian dia ada lapis yang warna abu-abu. Dia ada pengaturan memory seat-nya juga ya. Ini dia ada electric mirror dan electric retract, power door lock. Untuk power window-nya auto hanya ada di sisi depan ya, baik driver maupun penumpang. Untuk child lock-nya ini dia sudah terintegrasi dia dengan window lock, ada indikatornya kalau dia menyala. Dia juga ada tempat penyimpanan di sebelah armrest-nya. Di bagian bawahnya ini dia hard plastik. Dia ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Dia ada speakernya tentunya sudah Bose ya, lengkap dengan ambient light. Oke, kita masuk ke bagian interiornya. Di sebelah sini dia ada sill plate Ioniq 5. Oke, untuk joknya sendiri dia sudah lapis kulit. Headrest yang bisa diatur ketinggiannya, dia ada motif perforated ya. Dia ada list warna hitam yang ada garis-garis putih. Untuk joknya sendiri dia dia 12 arah ya untuk jok drivernya, termasuk lumbar support dan sandaran kaki. Nah, kita mulai dari bagian setir, bagian dalamnya. Untuk setirnya sendiri dia dua palang ya, lapis kulit, dia flat bottom. Nah, di tengahnya ini dia tidak ada emblem Hyundai, dia hanya emblem 4 titik ya. Dia untuk tombol-tombol di setir ini dia terdiri dari tombol pengatur audio, voice command, Bluetooth teleponi, tombol custom. Dia juga bisa mengatur drive mode ya, yang ada ring warna silver. Kemudian dia juga dilengkapi dengan tombol pengatur MID, cruise control yang sudah adaptif ya.
Nah, di belakang sini dia ada pedal shift yang berfungsi untuk menguatkan dan melemahkan regenerative braking-nya. Nah, di saklar sebelah kanan sini dia ada tombol untuk lampu yang sudah auto tentunya. Dan di sebelah kiri ini dia ada wiper. Dia seperti ini mengoperasikannya. Ini untuk interval autonya ya. Dia sudah auto wipernya. Kemudian di bagian bawah sini dia untuk mengatur, dia untuk shifternya ya. Untuk P dia ditekan seperti ini. Nah, kalau sedang di posisi misalnya mau ke D, dia bisa putar 1 kali. Dia kalau mau misalkan dari putar 2 kali itu dia lebih berguna kalau misalnya di R mau ke D. Jadi ini N lalu D. Itu keren ya. Gue lupa di mana ya. Oh, depan. Itu ada colokan. Oke. Colokan 2. Di bagian kanan sini dia juga ada untuk membuka pintu bagasi. Kemudian dia ada untuk vehicle stability control, ada untuk headlamp leveling karena ini headlamp levelingnya manual ya. Ada electric parking brake lengkap dengan auto hold, dia hitam glossy ya. Kemudian ada kisi AC-nya yang berwarna silver. Listnya tadi setirnya ini dia tilt dan teleskopik. Dia desain kisi AC-nya dia nyatu ya sampai tengah sini. Nah, yang di sebelah kanan ini itu dia sejenis untuk magnet ya. Oke, kita ke bagian speedometer. Iya, sebelah sini. Oh, tapi itu colokan. Untuk speedometernya sendiri dia seperti ini kalau dinyalakan chime-nya. Dia seperti Hyundai lainnya. Dia di sebelah kiri sini dia ada speedometer. Di kanan sini dia ada range sisa bahan bakar. Kemudian dia ada untuk ada gambar mobilnya karena mobil ini dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Di bagian atas ini dia ada shift position indicator. Dia ada indikator rem parkir yang sudah auto hold, ada indikator sisa baterai, offset temperatur, konsumsi energi real time dan rata-rata. Ini sisa jarak berkendara ya. Dia juga sudah ada door ajar warning yang sudah individual. Untuk menunya ini dia ada untuk Smart Sense. Dia ada info berkendara. Mau yang setelah pengisian ulang, dia ada trip meter, info konsumsi energi dan waktu berkendara. Dia juga ada yang accumulated ya. Kemudian ini ada navigasi lengkap dengan kompas dan ada tire pressure monitoring system. Kembali lagi ke layar Hyundai Smart Sense. Nah, di sini dia ada untuk attention levelnya ya. Jadi untuk pengingat istirahat. Oke, sekarang kita ke bagian head unitnya. Nah, seperti ini head unitnya. Dia kalau lagi screensaver dia menampilkan sisa baterai serta sisa jarak tempuh. Kemudian
Untuk menu utamanya dia ada menu EV. Dia lebih ke arah untuk info baterai dan sisa jarak tempuh. Kemudian dia ada info kiblat. Ini ada peta dan navigasi, lebih untuk GPS ya. Dan pengaturan ponsel. Ini untuk Bluetooth connection ya ke HP. Ini ada untuk data untuk HP yang terhubung. Dia ada memo suara. Ini untuk lebih ke arah AC ya. Jadi AC-nya bisa diatur dari sini, dari tombol kapasitif yang ada di sini maupun di layar head unit. Dia juga bisa menampilkan suhu luar ruangan ya, outside temperatur. Dia ada penghangat dan pendingin jok yang bisa diatur dari layar AC maupun dari head unit. Kemudian dia ada konfigurasi, dia ada untuk memory seat, ada mode valet, ada pengaturan, ada media yang mau diputar, ada quiet mode, dia ada blue link, ada notifikasi dan panduan pemilik. Jadi ini mobil sudah dilengkapi blue link ya. Oke, kita masuk ke bagian pengaturan. Untuk menu settingannya ini dia ada pengaturan kendaraan. Ini dia isinya ada driver assistance. Dia lebih ke arah untuk safety aktifnya ya. Lebih ke arah sensing. Kemudian ada driving mode, dimana dia bisa ada pengaturan suhu mode eco. Jadi dia bisa mengurangi tenaga untuk AC ya. Ada pengaturan cluster, dia bisa mengatur kecerahan, ada cahaya biru, ada setelan kameranya juga ya. Kemudian dia ada bisa diubah-ubah temanya. Dia bisa, kalau temanya A, dia seperti ini speedometernya. Kalau temanya B, dia seperti ini. Temanya C, dia seperti ini. Ke tema A. Dia juga ada untuk reset konsumsi energi. Kemudian dia ada untuk menyalakan atau menonaktifkan welcome sound. Di sini lebih ke arah untuk pengaturan sistem AC. Dia ada pengaturan jok dari layar, dia bisa isi akses. Kemudian pengaturan perlampuannya, dia ada ambient light. Dia bisa digonta-ganti ya warnanya. Dan dia juga bisa disesuaikan dengan driving mode. Ada lampu sen satu sentuhan, dia mau bisa diubah-ubah ya, mau nonaktif atau 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Kemudian dia ada welcome mirror-nya. Dia lebih ke arah welcome light ya. Mau diaktifkan saat membuka kunci atau saat mendekat. Ada follow me home ya. Sama ada high beam assist ini, jadi lebih ke arah auto high beam. Untuk pengaturan pintu ini dia ada pengaturan mau kunci otomatis, buka kunci otomatis, dia ada approach unlock, jadi dia langsung terbuka saat kita mendekat. Kemudian ada power tailgate, ada untuk kecepatan pembukaan bagasi belakangnya, dia bisa diatur mau cepat atau mau lambat. Ketinggiannya pun juga bisa diatur-atur. Ada smart tailgate dan remote window control. Kalau mau lebih jelas bisa di pause dulu. Kemudian untuk kenyamanannya dia juga ada pengingat untuk memeriksa kursi belakang ya.
Dia ada pengingat interval service juga. Dia juga ada pengaturan untuk sistem EV-nya. Dia juga menampilkan info batas pengisian daya. Dia juga ada utility mode ya. Jadi kalau misalnya mau pakai sistem kelistrikannya, jadi tidak perlu menghabiskan aki. Jadi dia pakai baterai tegangan tingginya ya. Ada smart regeneration, ada penguncian konektor pengisian daya, kemudian dia ada pengaturan navigasi. Dia bisa menampilkan kecepatan, info lalu lintas, dan dia juga bisa menampilkan info kemacetan juga ya. Di layarnya dia bisa untuk menghindari ferry atau jalur tol. Dia bahkan dia berarti bisa berfungsi seperti Google Maps ya. Dia juga bisa menampilkan info kalau mau border crossing. Jadi lebih berguna untuk yang tinggal di Kalimantan ya, dimana dia satu daratan dengan Malaysia, atau lebih berguna untuk yang overlanding. Dia ada panduan detailnya, menampilkan detail rute, ada panduan suaranya kalau lagi bernavigasi, kemudian dia ada setelan tujuan sebelumnya. Untuk peringatannya sendiri, dia ada peringatan kamera dan keselamatan. Dia bisa diatur mode petanya juga, mau 3D, bisa 2 dimensi ke utara atau ke depan, atau 3 dimensi ke depan. Dia bisa perbesar otomatis. Dia juga ada fitur otomatisnya juga ya. Kembali ke otomatis setelah bergulir, kembali ke peta, data saya, dan satelit. Untuk pengaturan suaranya sendiri, dia ada dynamic speed compensation, di mana dia bisa menyesuaikan suara dengan kecepatan. Jadi kalau makin kencang, dia makin kencang juga audionya, begitu juga sebaliknya. Dan juga ada batas volume awal ya, jadi nggak terlalu kaget kalau baru dinyalakan mobilnya, karena langsung sistem audionya menyala terlalu kencang. Dia ada Bose-nya juga ya. Ini untuk suara premium. Ada posisi ini dia lebih ke arah fader balance, equalizer, ada suara panduan, ada untuk mengurangi semut-semut pada radio. Dia ada driver assistance ini, jadi dia lebih mengutamakan suara notifikasi dari fitur keselamatan ketimbang audio. Jadi dia caranya mengurangi suara audio ya. Kalau suara peringatan fitur-fitur keselamatannya berbunyi, dia ada setelan suara untuk Android Auto dan Apple CarPlay, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Untuk pengaturan koneksi perangkatnya ini, dia lebih ke arah info HP yang terkoneksi, sistem Bluetooth, ada setelan untuk proyeksi HP ya, baik itu untuk Apple Android Auto maupun Apple CarPlay. Ada untuk profil penggunanya, untuk pengenalan suara, tema atau layout. Dia ada tampilan layar. Dia bisa mengatur cahaya biru juga, dan setelan kameranya. Seperti ini pengaturannya. Ada pengaturan tombol. Ini kurang lebih sama ya dengan Stargazer dan kereta.
Dia lebih ke arah untuk mengatur tombol custom ya. Ini tombol customnya. Dan tombol mode ini juga bisa di custom ya. Dia jadi kurang lebih mirip seperti key study kalau membeli head unit aftermarket. Jadi intinya tombol ini lebih ke arah key study ya. Ada pensetelan dueling, ada pengaturan umum juga. Dia 3 bahasa ya. Dia kurang lebih sama dengan Creta dan Stargazer. Oke, hazardnya seperti ini. Dia kurang lebih sama ya dengan Creta dan Stargazer. Oke, kita ke bagian tombol-tombol di bagian bawah sini. Dia memiliki 9 tombol fisik ya. Ini dia ada sensor parkir yang bisa nyala matikan untuk mengaktifkan kamera 360. Tapi dia kalau desain kamera 360-nya tidak langsung menyala. Kemudian dia untuk pengatur radio, dia lebih ke arah untuk mengganti stick track ya. Ada tombol custom. Kemudian dia ada untuk media yang mau diputar, tombol navigasi seperti ini. Kalau map dia menampilkan peta ya. Tombol power dan volume. Ini untuk start stopnya. Oke. Untuk AC-nya sendiri dia auto climate control, dual zone. Untuk tombolnya kapasitif ya. Dia kipasnya paling kencang itu dia bisa sampai 8. Untuk suhu paling dinginnya itu dia 17 derajat. Dan paling panasnya 27 derajat. Dia seharusnya tetap ada heater ya. Karena di Korea saja mobil yang AC sampai 27 atau di atas 27 saja itu sudah berasa panas ya. Yang menandakan mobil tersebut dilengkapi dengan heater, ada open close air, ada rear defogger, front defogger, pengatur kecepatan kipas, pengatur arah semburannya lengkap ya. Auto. Ini untuk climate ini jadi untuk mengatur AC dari layar ya. Dia ada merah yang menandakan dilengkapi dengan heater. Dia bahkan ada pengaturan setelan suhunya juga ya. Kemudian dia ada warmer. Ini lebih ke arah untuk heater dan cooler seat ya. Ini cooler seat, heater seat. Oke, kita ke bagian bawah. Di sini dia ada 12 volt power outlet dan USB slot. Kemudian ada tempat penyimpanan terbuka. Seperti inilah desain dashboardnya. Dia ada kisi AC ya. Untuk bagian atas ini dia lapis kulit lengkap dengan real stitching. Dia ada 2 airbag di depan, 2 airbag di pilar A. Ada airbagnya juga ya di jok. Jadi dia sekitar 6 airbag totalnya. Nah, di bagian tengah sini dia ada 2 buah cup holder. Kemudian ada 2 buah USB slot. Dia ada wireless charging yang sudah Qi standar. Kemudian dia juga dilengkapi dengan tempat penyimpanan terbuka.
Ini dia armrestnya, dia lapis kulit lengkap dengan real stitching, ada list silver, dia bisa dinaik turunkan, dia bahkan ada tempat penyimpanan tertutup juga. Kemudian ini konsol tengahnya bisa digeser-geser ya, seperti ini. Nah, untuk lacinya dia model geser ya, seperti laci rumah. Jadi seperti perabotan rumah tangga ya. Karena biasanya kan dia buka ke bawah, baik itu soft opening atau tidak. Oke, kita bergeser ke bagian atas. Dia tanpa hand grip di sisi driver. Dia plafonnya ini dia fabric ya bahannya. Di sebelah kiri sini dia dilengkapi dengan hand grip yang model retract. Kemudian untuk sun visornya dia ada vanity mirror dengan lampu yang bisa dinyalakan secara manual. Begitu juga dengan sisi penumpang. Dia lampunya dinyalakan secara manual, tapi dia bohlam ya. Kita ke konsol bagian tengah. Dia ada lampu bacanya ya, yang menyalakan semuanya atau mau dinyalakan di masing-masing sisi saja. Dia bisa dinyalakan saat ada yang kalau pintu terbuka, dia bisa menjadi pengingat kalau pintu terbuka. Ini kalau mau dinyalakan bagian sini saja. Ini untuk pengatur ini ya, Cray moonroof, karena ini bukan sunroof ya. Jadi ini kaca mati. Nah, di sini dia ada blue link, ada tombol SOS dan ada 2 buah dummy tombol. Dia ada speakernya juga ya di sini. Ada mic-nya untuk kalau seperti kalau di Hyundai Creta. Nah, spion tengahnya dia sudah auto dimming. Jadi kalau silau dia meredup sendiri. Dan untuk di sebelah sini itu untuk Hyundai Smart Sense. Ini Twitternya ya. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya. Untuk layout door trim belakang seperti ini ya. Dia lapis kulit lengkap dengan real stitching dari atas sampai bawah. Dia ada ambient lightnya juga, ada tempat penyimpanan terbuka. Armrestnya dia real stitching, lapis kulit. Dia juga ada heater seatnya juga ya. Power window-nya yang belum auto. Kemudian ini ada lapis sejenis motif kayu. Di bawahnya dia hard plastik. Ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Dia ada speakernya, ada ambient lightnya juga. Dan untuk menambah privasi, ada sunshade. Dia juga ada kisi AC, ada list metal. Nah, untuk belakangnya ini dia fabric ya, campur dengan hard plastik. Dia ada seat pocket di sisi penumpang yang modelnya net. Begitu juga dengan di sisi driver. Tadi untuk seat beltnya dia modelnya retract ya, yang maksud saya yang bisa diatur ketinggiannya. Untuk layout door trim kanan tetap sama ya. Nah, di bagian konsol box ini dia ada untuk USB slot. Dia untuk tempat penyimpanan terbuka. Sebagai informasi, untuk jok penumpang depannya dia sama ya dengan driver, bisa diatur slide, reclining, ketinggian. Jadi dia 12 arah ya. Ada pengaturannya juga di sebelah sini. Ini lebih ke arah untuk mengatur baris kedua ya, yang di bawah sini. Nah, untuk jok belakangnya sendiri dia
lapis kulit lengkap dengan motif perforated. Dia seatbeltnya semuanya sudah model yang 3 titik. Untuk armrestnya dia lapis kulit lengkap dengan cup holder. Headrestnya model yang bisa di adjust. Seatbelt bagian belakangnya fix. Dia sudah dilengkapi dengan dudukan ISOFIX ya. Oke, sekarang kita ke bagian bagasinya. Dia lampu sen belakangnya dia LED yang belum sequential. Seperti ini ruang bagasinya. Ini untuk gantungan buat ISOFIX-nya. Kemudian ini untuk gantungan parcel shelf. Ada lampu bagasi yang masih bohlam. Jadi parcel shelf-nya digantung ke sini ya. Kemudian di bagian bawah sini dia ada sejenis tempat penyimpanan. Ini ternyata untuk subwoofernya ya. Kemudian ini untuk sejenis V2L-nya. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Untuk pintu bagasinya sendiri sudah ada door trimnya ya, yang warna hitam ini sudah di cover plastik. Dia untuk menutup pintu bagasinya dia hanya ada tombol ya, tidak ada yang sekalian kunci. Dia hanya tombol untuk tutup saja. Oke, sekian review saya mengenai Hyundai Ioniq 5 Signature Standard Range Bluelink. Terima kasih sudah menonton.